Betul, pertahanan udaranya sangat kokoh dan mereka bisa menangkal serangan-serangan yang begitu dahsyat tanpa henti dari angkatan udara Israel gitu. Itu tidak mungkin terjadi tanpa persiapan yang matang dan skill serdadu-serdadu yang punya kepiawaian dalam mengendalikan perang yang menggunakan misail, bom-bom, rudal semua, dan ahli di dalam komputer yang bisa mendeteksi semua gerakan-gerakan elektronik. Itu luar biasa. Dan memang Iran mempunyai mentalitas baja. Jadi orang itu nggak akan berani berperang kalau dia nggak mempunyai mentalitas baja. Yang kedua, bahwa Iran itu kan sudah tahu betul bahwa dia akan diserang oleh Israel. Jadi mereka udah bersiap-siap. Jadi kapal-kapal tanker mereka yang membawa minyak sudah disingkirkan jauh-jauh kemana-mana. Jadi tidak bisa dibom, tidak bisa dirudal karena mereka udah disembunyikan. Kemudian instalasi militer mereka juga sudah dipindahkan, sudah ditempatkan pada tempat-tempat yang sulit sekali dijangkau. Dan Anda mesti tahu bahwa Iran itu banyak sekali pegunungan-pegunungan ya, di mana sangat bisa untuk menyembunyikan segala macam instalasi militer yang sangat penting. Lalu berikutnya, apakah memang betul serangan balasan Israel itu gagal? Menurut saya sih iya. Tadi kita sudah mendengar Pak Cepi, itu kan serbuan yang masif gitu kan, luar biasa. Dan saya sudah lihat pernyataan dari Panglima Perang mereka akan all out menyerang instalasi militer, minyak, semua. Dan kenyataannya kan nggak ada bukti-bukti fisik. Saya sudah terus memantau bukti fisik di mana terjadi kerusakan-kerusakan di Iran akibat serangan Israel. Meskipun pernah ketika terjadi serangan, penerbangan itu ditunda, tapi kemudian dalam tempo yang sangat singkat, penerbangan internasional itu sudah dibuka kembali dan juga domestik. Jadi wilayah udara Iran sudah berani dibuka. Meskipun demikian kita mengapresiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di Teheran yang memberi seruan kepada para WNI untuk berhati-hati. Dan itu memang pada setiap negara yang berperang, semua warga negara harus berhati-hati. Baik Pak Nasir. Sambil kami tampilkan gambar berikut ini Pak Cepi, kalau dilihat dari gambar apakah itu bentuk, kalau istilah sederhananya mungkin pagar pembatas sehingga rudal-rudal itu bisa tidak tembus sampai ke daratan. Sambil kita tampilkan gambarnya. Ini Pak Cepi. Anda bisa jelaskan mengenai hal ini Pak? Ya, ini kita sedang mengamati air war ya. Art of Air War. Di Amerika itu ada sekolahnya, Air War College namanya. Kenapa itu menjadi menarik? Karena dia melekat dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sehingga wilayah udara sebuah negara itu menjadi sangat rawan. Jadi Israel dari tahun 48 dia sudah membangun penguasaan wilayah udaranya yang sangat ketat. Demikian juga tentu saja negara-negara lain yang di sekitar Timur Tengah ya. Akan tetapi Iran sekarang terlihat dia sudah mencapai satu level yang katakanlah agak berimbang ya dengan Iran. Ini kemajuan sangat pesat. Jadi kalau ada perkembangan berita seperti ini, Iran sudah mampu membangun sebuah air defense system yang berbentuk pagar imajiner ya. Jadi pagar yang tidak terlihat. Betul. Tetapi apabila terjadi serangan rudal yang menuju belum sampai teritorinya, dia sudah bisa menyanggongnya ya, menginterceptnya. Dan itu sebuah sistem ya, sistem dari air defense system, dari National Air Defense System yang dibangun sedemikian canggih. Dan tentu saja tanpa bantuan Rusia, saya tidak percaya bahwa Iran bisa
mencapai tingkat teknologi yang seperti Iya. itu. Walaupun Iran di luar dugaan banyak orang ya, mereka sangat maju teknologi military industry di Iran. Tetapi dengan berhadapan dengan Israel yang memiliki kecanggihan sistem senjata yang cukup tinggi, terutama di bidang aviation elektronik dan aviation air weapon system, maka Iran memang masih memerlukan dukungan dari Rusia, seperti juga Israel masih memerlukan backup dari Amerika. Ya, Pak Cepi, kalau Anda melihat dengan adanya teknologi saat ini yang luar biasa dari kedua belah pihak negara ini, baik itu Iran maupun juga Israel, apakah kemudian Iran sendiri juga sudah ibaratnya jojoran totalitas dalam kemudian mengeluarkan dan juga meluncurkan serangan-serangan balasan ke Israel? Dijawabnya nanti boleh Pak ya, sesaat lagi tetap bersama kami di Kabar Petang. Ya, Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa, kami lanjutkan diskusi kami. Pak Cepi, kalau Anda kemudian melihat saat ini kekuatan militer dari Iran, apakah ini sudah totalitas menghadapi serangan Israel atau belum seberapa sebenarnya? Ya, total atau tidak total agak sulit untuk kita ukur ya. Tetapi yang jelas ini satu kemajuan tingkat teknologi yang dipertontonkan kepada kita semua. Bagaimana Iran mempunyai kemampuan untuk menangkal serangan dari Israel. Dan Israel itu pasti dia kaget dia dan sangat kecewa dengan, bayangkan ya, 100 pesawat yang didesain untuk menyerang sasaran-sasaran strategis itu ternyata tidak memperlihatkan hasil yang seperti yang mereka inginkan. Dan ini kan bukan pesawat biasa juga ya Pak? Oh ya, ini F-35 tuh yang sangat canggih ya. Dan F-16, F-15 yang dimiliki Israel juga itu dari versi yang berbeda. Mereka cuman katakanlah beli bodinya doang dari Amerika, dan dia meng-create sendiri teknologi persenjataannya. Dan itu banyak yang dia kerjakan oleh Israel seperti itu. Dan dia sangat yakin bahwa dengan kekuatan udara yang dia miliki itu, dia bisa menguasai Timur Tengah. Tetapi dengan kejadian kemarin ini, itu saya pikir mereka akan berpikir ulang, ada apa nih sebenarnya yang dihadapi ya. Dan ke depan akan jauh lebih menarik lagi. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi yang begitu tinggi, yang begitu canggih, yang mempunyai kemampuan yang sangat besar, tapi mereka masing-masing bisa menjaga eskalasinya pada tingkatan yang tidak mengundang, tidak memicu ke arah yang lebih besar lagi. Tetapi keterlibatan Amerika sama Rusia, walaupun tidak sepenuhnya terlihat, tetapi itu sangat nyata terjadi di lapangan. Bagaimana sistem senjata Iran dalam pengertian National Air Defense System mereka, dan juga drone, itu pasti ada kolaborasi dengan Rusia. Baik Pak Cepi, kita ke Pak Nasir Tamara, apakah eskalasi ke depan akan meningkat mengingat Israel juga akan pikir-pikir ulang karena serangan mereka ke Iran tidak menimbulkan daya rusak yang signifikan. Pak Nasir Tamara.